ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, Bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, anugerah yang sangat besar, iman Islam, dan kita diberikan kesempatan dan kemauan untuk hadir menjalankan salah satu di antara tugas kita, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin ini, dan juga kita lanjutkan dengan taklim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ikhlas karena Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana istiqamah kita untuk tetap dalam kebenaran iman Islam hingga ajal menyebut kita. Yang saat ini sedang sakit di antara kita atau keluarga kita, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan, punya problem, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan jalan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, orang yang berjasa untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, kesehatan badannya, diberkahi serta diistiqamahkan di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan, rahmat yang melimpah serta tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pertama kali kita masih Syawal akhir Syawal ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum shalih al-amal. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan kemarin dan bulan-bulan berikutnya menjadi amal terbaik kita, Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan barokah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang terbaik bagi hamba Allah manakala setelah dia menjadi baik di suatu momen seperti Ramadan, maka kewajiban kita bagaimana kita bisa mempertahankan itu, mempertahankan kebaikan kita, karena tidak ada momen yang bisa memobilisasi orang untuk berbuat baik selain dari Ramadan. Orang yang tadinya malas ke masjid, rajin ke masjid. Orang yang tadinya malas baca Quran di Ramadan, pegang Quran dulu, pegang aja tuh, dibaca. Yang penting pegang Quran, di jalan, lagi nunggu antrian di rumah sakit atau lagi ke dokter atau di stasiun, saya lihat banyak orang pegang Quran. Itu luar biasa, yang tadinya orang malas untuk sedekah di Ramadan luar biasa, dan ada saja rezekinya. Jadi tidak ada momen terbaik yang diberikan oleh Allah untuk memobilisasi kebaikan-kebaikan umatnya, hambanya itu melebihi Ramadan. Nah itu bagaimana setelahnya itu kita mampu mempertahankan itu, karena memang yang jelas kita tidak tahu
akhir dari hayat kita, apa akhir dari ujung dari amal kita nanti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, dan penilaian Allah itu sebagaimana disebutkan innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal manusia itu dinilai pada saat akhirnya, ujungnya, jadi finishnya. Ya. Orang katakan kita selalu lihat orang yang lari, ya, maraton, sekalipun awalnya dia di belakang, tapi pada ujungnya dia di depan, menang, juara. Ya, jadi penilaiannya pada finishnya. Karena itu bagaimana kita bisa merawat kebaikan-kebaikan itu, ya, intinya adalah istiqomah. Karena kita tidak tahu, ya, akhir dan penghujung dari hayat kita itu. Ya. Kisah sirah nabawiyahnya di saat perang Uhud, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Ketika terjadi perang Uhud, ada yang mengatakan perang Khaybar, peristiwa ini, ya, jelas saat berkecamuknya peperangan yang luar biasa itu, ada satu orang yang dilihat oleh para sahabat yang lain, mereka sama kagum, luar biasa ini orang, keberaniannya, dia berada di saf terdepan, dan tidak jarang orang yang kenal dengan dia, jarang orang yang kenal dengan dia. Dan akhirnya mereka mengatakan, subhanallah, luar biasa ini orang. Hari ini tidak ada orang yang paling besar pahalanya, yang paling besar, ya, pengorbanannya dan keberaniannya melebihi ini, Pak. Ya. Di saat kekaguman mereka yang luar biasa itu, ya, ternyata Rasulullah SAW juga melihat orang tersebut. Dilihat Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, huwa min ahli nar, dia ini akan masuk neraka. Orang yang keberaniannya seperti itu, perjuangannya seperti itu, ya, dia kena pedang, kena tombak, tapi dia bisa membunuh banyak orang di saat jihad fisabilillah. Ya, tetapi kata Rasulullah, dia ahli neraka. Maka ada seorang sahabat yang penasaran dengan dia. Ini orang ini dari mana, siapa dia? Kemudian kenapa Rasulullah mengatakan dia ahli neraka, padahal luar biasa perjuangannya. Membunuh satu orang kafir saja yang musuh di agama Allah itu pahalanya luar biasa. Ya, apalagi banyak. Maka seorang sahabat mengatakan, ana sahibu, maksudnya saya yang akan, ya, mengikuti dia. Diikuti, dilihat, diawasi terus, ya, pergerakannya. Soalnya depan dia, ya, dia berhadapan dengan 7 orang musuh dan semuanya jatuh bergelimpang, ditebas sama dia. Luar biasa. Tetapi di dalam keberaniannya itu tetap saja dia kena tombak, kena pedang, kena lemparan batu atau lemparan panah, terluka. Akhirnya terluka parah. Luka parah, dia jatuh. Ketika jatuh itulah, ya, sahabat tersebut mengatakan, hani'an laka bisyahadah, selamat Anda mati syahid. Tetapi ketika diperhatikan terus oleh sahabat tersebut, ternyata dia ini dalam kondisi yang luka parah itu tidak tahan dengan sakitnya luar biasa. Akhirnya dia mengambil pedangnya,
dan kemudian ditusukkan di dadanya, di antara di tengah, di antara dada, di bawah dadanya itu, kemudian dia tindih dengan tubuhnya, mati dia dalam keadaan bunuh diri. Maka datanglah sahabat tersebut pada Rasulullah SAW. Sadaqah ya Rasulullah, kau benar ya Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi lagi bahwa engkau memang Rasulullah. Ya, ada apa? Kenapa? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kau katakan tadi min ahli nar itu benar ya? Yang diceritakan dari awal bagaimana dia membunuh banyak orang kafir dan kemudian dia akhirnya bunuh diri. Ya. Riwayat ini kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Sungguhnya ada orang yang dalam pandangan manusia dia mengamalkan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, yang nampak bagi manusia begitu, ya, padahal dia ahli neraka. Tapi ada orang yang pada nampak luarnya di pandangan manusia dia ya mengamalkan amalan ahli neraka, padahal dia dalam pandangan Allah ternyata ahli surga. Jadi itu yang menyebabkan kita mesti hati-hati di akhir amal kita. Riwayat ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ternyata ada riwayat lain ya dalam kitab beliau namanya Kashful Mushkil min Hadits Sahihain, bahwa orang tersebut namanya Utsman. Ya, namanya Utsman. Dia ternyata min kibaril munafiqin, salah satu di antara ya gendong kaum munafiqin, orang munafik. Jadi ditelusuri siapa ini, riwayat hidupnya bagaimana, ternyata dia kaum munafiqin. Maka dan orang yang sahabat yang mengikuti dia tadi itu namanya Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Qatadah bin Nu'man. Nah, riwayat Utsman ini ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah keluar udah berangkat bersama sahabat-sahabat yang lain. Dia masih di Madinah, nggak mau ikut sebetulnya dia. Tetapi ketika ada di Madinah, ya kaum ibu-ibu, istilah kita emak-emak gitu kan, itu apa menjelek-jelekan dia dibully. Kamu ini laki-laki kayak perempuan, ini pakai baju perempuan, ya, pakai baju perempuan. Nah, pergi kan harusnya kamu ada bersama Rasulullah berjuang. Karena dia malu, akhirnya dia berpikir, oh iya, saya kaum saya, bangsa saya yaitu kaum Aus. Bangsa Aus itu salah satu di antara bangsa yang menjadi sahabat Ansar Rasulullah SAW. Ya, mereka ikut berperang. Kenapa bangsa saya berperang? Saya tidak ikut mereka, tidak membela kejayaan bangsa saya. Dan bangsa Aus itu sejak zaman jahiliyah memang luar biasa, selalu berperang bersama dengan bangsa Khazraj. Ya, maka dia merasa tidak pantas kalau saya tidak membela bangsa Aus ketika apalagi mau diserang oleh orang Quraisy. Dulu saja ketika bermusuhan dengan kaum Khazraj yang sama-sama orang Madinah, orang Yathrib, dia paling duluan ada di depan. Nah sekarang yang nyerang orang Quraisy, maka dia berangkat. Nah ketika berangkat itu terjadi apa yang terjadi? Nah ketika mati itu, ya ketika mau mati kemudian dia bunuh diri, kata siapa? Qatadah bin Nu'man, hani'an laka bisyahada, selamat Anda mati syahid. Dia mengatakan, ya, dia mengatakan
inni ma qataltu ala din. Ya. Sungguhnya saya berperang ini bukan atas nama agama. Jadi bukan atas nama membela Rasulullah, bukan atas membela ya kaum muslimin. Tapi apa? Dia malah bersumber anal ghulam saya adalah pemuda pemenang. Ya. Kemudian saya berperang hanya untuk membela kejayaan bangsa saya. Jangan sampai bangsa saya dilecehkan oleh orang Quraisy. Jangan sampai orang Quraisy masuk ke wilayah Yathrib kemudian ya menginjak-injak kehormatan kami, kehormatan negara kami, kehormatan bangsa kami, bangsa Aus. Ya. Tapi kemudian akhirnya dia ya mati dalam keadaan bunuh diri. Disitulah kemudian di riwayat ini ya Rasulullah mengatakan innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah bisa saja membantu dan menguatkan agama ini dengan orang kafir, dengan orang yang durjana. Ya, tidak jarang memang ya, orang-orang kafir juga membantu umat Islam, juga ada juga ya. Orang kafir boleh membangun masjid, orang kafir ikut bangun pesantren, kan ada juga yang membantu agama. Dan itu memang kehendak Allah. Yang penting bahwa agama Allah itu harus tersebar ke seluruh wilayah dunia, ya dengan cara apapun. Kadang-kadang ya dengan para dai, kadang-kadang orang Islam sendiri, tapi juga kadang-kadang dengan orang non-Muslim. Ya, tapi bukan berarti kita benarkan akidah orang itu, kemudian kita bantu itu bukan orang non-Muslim sekalipun begitu kita harus pilih dia sebagai pemimpin karena dengan alasan itu dia bantu orang Islam. Tidak bisa begitu. Itu hanya kebetulan Allah menakdirkan memang untuk agama ini dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan tangan orang non-Muslim, dengan tangan musuh-musuh Allah sendiri. Tetapi intinya Allah ya sekalipun agama ini dicegah, dihalang-halangi oleh musuh-musuhnya, tetap saja agama ini akan menyebar kemana-mana dengan berbagai cara apapun. Allah ya maha tahu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya, itu yang kita katakan tadi bahwa kita itu tidak tahu akhir dari hayat kita. Tentu Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada setiap umatnya, setiap hambanya. Ya. Dan apa yang nampak bagi kita, yang nampak bagi manusia, kelihatannya orang soleh, banyak orang Islam, tapi dia dalam hatinya tidak rela kalau Islam itu jadi, tidak rela kalau Islam itu memimpin. Karena apa ya? Orang Islam tapi nggak suka kalau yang jadi kepalanya itu orang Islam. Ya, nggak suka kalau Islam itu dilaksanakan syariatnya. Ya, dan ini tidak jarang seperti itu. Maka Allah Maha tahu, dan itu menyebabkan orang bisa su'ul khotimah. Seperti kisah Utsman ini. Ya, dia perjuangannya seperti itu. Nampaknya bagi manusia luar biasa amalannya. Kalau seandainya dia itu ya dalam keadaan iman Islam dan teguh dalam keimanan, maka dia pasti ahli surga. Karena orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW, dengan luka-lukanya dan dia sabar. Ya, man kan yuqlimuhu asy-syahidu fi sabilillah illa wa yawmal qiyamati wa huwa yakhab daman launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk. Sesungguhnya orang luka-luka, setiap luka-luka yang mengeluarkan darah sekecil apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala,
kesandung, apakah kena batu, apakah ya kena tusukan atau kena duri, berdarah. Darah itu nanti di hari kiamat akan menjadi saksi baginya. Dia muncul dan warnanya warna darah, tapi aromanya, baunya seperti bau misik. Ya, wangi luar biasa. Luar biasa. Jadi pahalanya orang yang jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kemudian dia mendapatkan luka-luka, ya, bisa berperang, bisa saja dia ya berjalan kemudian kena kecelakaan atau apa, tapi karena dia fisabilillah, memperjuangkan umat, memperjuangkan agama, maka itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajibannya adalah sabar. Jadi intinya adalah sabar. Dan sabar itu ya yang disebutkan oleh para ulama itu dalam 3 hal. Sabar atas ketaatan kepada Allah. Dia sabar ya mempertahankan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, itu istiqomah. Sabar ini adalah sabar istiqomah. Sabar menjalankan ketaatan. Ya. Menjalankan sholat saja kalau nggak sabar males, ya kan? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ya, hendaknya kamu perintahkan keluargamu untuk menjalankan sholat dan supaya sabar untuk menjalankannya. Wastabir 'alaiha, dan kamu harus sabar menjalankannya. Sabar menjalankan dan sabar memerintahkan atau mengajarkan sholat kepada keluarga. Jadi itu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah, terus anak diajarkan untuk senantiasa jangan melalaikan sholat kemanapun, kapanpun, sekalipun sudah dewasa. Yang namanya orang tua, namanya anak, ya sekalipun sudah tua masih tetap namanya anak. Ya, tetap saja orang tua, tetap namanya orang tua. Dan kewajiban orang tua senantiasa mengingatkan anak. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia ada, posisi apapun yang dia jabat, ya tetap sebagai anak harus senantiasa diingatkan. Ya, kenapa sekarang banyak orang menyeleweng, korupsi dan sebagainya? Mungkin orang tuanya nggak ingatkan, akhirnya lupa. Ya, karena itu sabar menjalankan perintah Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah. Terus kebiasaan-kebiasaan baik itu kita istiqamahkan, kita komitmen dengan itu sampai detik terakhir ya hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan istiqamah ini salah satu di antara faktor terpenting orang mendapatkan husnul khatimah. Tapi kemunafikan, ya pura-pura, nah itu yang menyebabkan suul khatimah. Pura-pura alim, pura-pura ya sholat, pura-pura sodaqah supaya dilihat orang, ya pura-pura sholat, ya sholat kelihatannya, tapi pura-pura. Nah ini nifaq sebagaimana yang terjadi pada Utsman itu menyebabkan suul khatimah karena tidak rela dia dengan Islam, tidak karena Allah, ya, tidak karena ketaatan kepada Rasulullah SAW, tapi karena apa? Karena yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketaatan, ya, dan kemunafikan hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan rahmat oleh Allah, karena dia selama ini ketika beramal hanya pura-pura. Nah itu sehingga Utsman ini disebut salah satu di antara gembong kaum munafikin, ya, kaum munafikin yang pada saat perang Uhud itu mereka kembali tidak mau mengikuti ya berperang,
ya, apa namanya, mereka sebanyak 300 orang, di mana jumlah Rasulullah ada 1000, jumlah tentara Rasulullah ada 1000, tapi kemudian di tengah jalan ya orang munafik ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ya kita ngapain mau berperang? Kenapa? Ya Allah nggak perintahkan ini, sudah kita pulang saja. Nah, akhirnya mereka pulang. Nah, ketika pulang itulah Utsman ini di tengah keluarganya banyak ibu-ibu yang katakan, nggak pantas kamu pulang, balik lagi sana. Akhirnya balik, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi itu. Dia karena munafik, Allah Maha tahu, ya. Karena itu kita harus ridho dengan agama Islam ini dengan sepenuhnya. Ridho, jangan sampai kita Islam tetapi gak rela kalau Islam ini maju, gak rela kalau umat Islam maju, gak rela atau gak suka kepada orang-orang yang berjuang kepada Islam, berjuang untuk menjalankan Islam secara benar, ya. Orang yang benci kepada ulama, benci kepada dai, benci kepada para pejuang Islam, ya, dituduh inilah, dilabelin ini, dilabelin itu dan lain sebagainya, tidak suka dengan umat Islam. Ini kemunafikan, dan Allah Maha tahu, dan itu salah satu faktor orang akan suul khatimah di akhir hayatnya. Nauzubillah. Dan kesabaran kedua adalah sabar ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak larangan-larangan Allah, ya, betapapun larangan itu kelihatannya nikmat, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya ya menggiurkan, tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita adalah sabar untuk tidak melakukannya. Kita diajarkan sabar untuk meninggalkan larangan di saat kita Ramadan, di saat kita berpuasa. Larangan Allah, kita tidak boleh untuk makan minum di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh bergaul dengan istri, ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu larangan Allah, dan kita sabar. Kita tetap ada makanan minuman yang segar di meja pun, karena kita taat sama Allah, kita sabar. Dan itu mengajarkan kepada kita di hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, jangan sampai kita ya melanggar aturan Allah, melanggar larangan-larangan Allah itu, ya kita tidak sabar. Nah, banyak orang yang memang ahli puasa, tetapi ketika dihadapkan pada sesuatu yang menggiurkan, pada bukan hak miliknya misalnya, ini ada kesempatan untuk mengambil hak milik orang lain atau hak milik umum, milik negara, milik masyarakat, ya, ada kesempatan untuk diambil, ya. Karena apa? Dia tidak sabar. Berarti puasanya dulu tidak ada hasilnya, ya, tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena fungsi puasa yang untuk mencegah suatu yang dilarang oleh Allah di saat berpuasa, padahal dia halal. Nah, di luar puasa yang haram dilarang oleh Allah, maka hendaknya kita meninggalkan agar puasa kita itu benar-benar punya nilai, punya hasil. Jadi sabar inilah yang mesti kita ya pertahankan. Kemudian sabar yang ketiga, untuk sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Ya, tadi Utsman itu ya ketika luka-luka itu kan ujian, orang sakit ujian. Kadang-kadang orang diuji oleh Allah sakit bertahun-tahun, ya, maka itu sabar atau tidak. Ketika dia sabar, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa dihitung-hitung oleh Allah. Karena tidak dihitung-hitung oleh Allah, sehingga ya sabar itu bisa mengungguli semua amalan-amalan yang lain. Nah,
sebabnya dia akan menjadi ahli surga karena kesabaran menerima ujian. Ketika Utsman ya luka-luka, dia tidak sabar, ingin segera mati. Apakah boleh orang meminta kepada Allah ketika diuji dengan sakit atau dengan musibah, kemudian dia minta untuk dimatikan saja, minta dicabut nyawanya saja? Kata Rasulullah SAW, ya, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asaba. Janganlah salah seorang di antara kamu mengharap mati dari Allah ketika tertimpa musibah. Jangan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan wa in kana la budda, kalau memang harus begitu, artinya karena tidak kuat dengan musibah dan sakit yang menimpa dia, maka falyaqul, maka katakan dia, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagi diriku, dan matikanlah aku jika memang kematian itu lebih baik bagi diriku. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Bisa jadi sakit yang luar biasa, musibah yang kena kita itu justru itu yang terbaik bagi kita, buat Allah, yang akan mengantarkan kita kepada nikmat yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau hidup, mohon ya Allah hidupkan saya. Kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya bisa meneruskan amal, saya bisa melakukan sholat, bisa jamaah ke masjid, bisa datang ke taklim, ya, bisa berbuat baik kepada sesama, bisa menghidupi, bisa kerja, bisa menghidupi anak istri saya. Kalau memang hidup lebih baik, ya Allah hidupkan saya. Kalau memang kematian lebih baik, Allah Maha tahu, maka sudah matikan saja. Jadi itu yang diminta, jangan langsung ya Allah matikan saja saya. Kita nggak tahu mati lebih baik atau kita nggak tahu, makanya orang segera ingin mati, kemudian banyak orang yang bunuh diri. Nah itu justru lebih buruk nanti kematiannya. Dia berpikir, ya, ketika dia kena musibah atau sakit atau apa, kemudian mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri, itu merasa dia lebih baik sudah saya istirahat, ya, saya lebih enak, lebih nyaman mati saja. Tidak tahu dia bahwa ya ada tanggung jawab kenapa dia membunuh dirinya ini. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menegak racun, maka racun itu selalu ada di tangannya dan selalu dia menegak, kemudian mati sampai nanti di hari kiamat di neraka juga begitu. Disiksa dengan itu. Kalau dia menusuk dirinya dengan pedang, dengan pisau, ya, maka pisau itu selalu ada di tangannya dan nanti dia akan menusuk tempat yang dia tusuk itu selalu di dalam neraka. Sampai segitunya, ya. Jangan sampai ada orang yang sampai karena terlilit utang, daripada dikejar-kejar oleh pinjol misalnya, mati bunuh diri. Sekarang lagi musim, Pak, ya. Orang kena pinjol karena dikejar-kejar terus oleh dan kolektor, hanya bunuh diri, merasa bunuh diri lebih aman. Ya, kenapa dia tidak minta sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki supaya saya bisa melunasi utang saya, kan gitu. Jangan sampai dia malah ya buat masalah yang jauh lebih besar di akhirat. Itu ini ya terkait bunuh diri. Nah, ini di Sirah Nabawiyah dalam Sahih Muslim disebutkan
kisah tentang seorang sahabat Rasulullah, yaitu dari Bani Daus, yang dikisahkan oleh sahabat Amr bin Nu'man bin Amr ad-Dawsi, ya. Nu'man bin Amr ad-Dawsi di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini ketika Rasulullah masih di kota Mekah, Bani Daus, Daus itu ya kabilahnya siapa? Abu Hurairah, Abu Hurairah ad-Dawsi, ya. Ketika dengar bahwa ada seorang mengaku jadi nabi, dia ingin ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya dia berangkat ke Mekah, ya, ketemu dengan Rasulullah dan akhirnya beriman. Tertarik dengan dakwah Rasulullah, dengan Islam, dengan Al-Quran, akhirnya dia ya beriman kepada Rasulullah, dan kemudian dia berada di kota Mekah beberapa hari belajar dari Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar ya apa yang didapatkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah katakan, wahai Tufail, kamu kembali ke kampungmu, balik ke sana, ajak kaummu untuk masuk Islam. Kamu jangan kembali lagi ke Mekah kecuali kalau nanti kamu dengar saya menang, dimanapun saya ada, ya kamu temui saya, kamu berangkat ke tempat saya. Betul, ya. Ketika beberapa tahun kemudian dan dia sudah mendakwai kaumnya, kampungnya itu umumnya sudah masuk Islam, ya, termasuk Abu Hurairah, termasuk ya keluarga-keluarga di Bani Daus itu masuk Islam. Dengar bahwa Rasulullah sudah ada di kota Madinah, sudah membangun sebuah peradaban, membangun sebuah negeri, membangun sebuah ya komunitas Islam. Maka Tufail ad-Dawsi pergi ke kota Madinah, dan kaumnya diajak semuanya, karena Rasulullah mengatakan Tufail berangkat duluan, kemudian katakan kepada Rasulullah, tolong doakan orang-orang Daus supaya mau hijrah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah berikan hidayah kepada kaum Daus dan hadirkan mereka ke sini. Maka berduyun-duyun mereka mendapatkan hidayah, dan kemudian mereka pada hijrah ke kota Madinah. Ketika hijrah di kota Madinah, kita tahu di kota Madinah itu sebelum ya atau pada awal-awal Rasulullah hijrah dan sebelumnya itu di sana ada penyakit demam, sudah menjadi pandemi yang namanya Humma Yathrib. Jadi demam Yathrib itu ya setiap orang yang lewat di situ ya selalu akan kena penyakit demam itu. Ya bahkan ada kemungkinan siapa ayahanda Rasulullah yang ketika di Yathrib melewati kota Yathrib meninggal dunia. Ya begitu juga kakek beliau Hashim itu nikah di kota Yathrib, kemudian ya, punya anak siapa Abdul Muthalib itu. Nah, itu tadinya tinggal di Yathrib beberapa lama, kemudian meneruskan perjalanan untuk berdagang ke Palestina, akhirnya meninggal di Gaza. Ya. Nah, itu karena ada demam di situ. Ya, akhirnya ada seorang Bani Daus yang kena demam. Gak tahan dia, sakitnya luar biasa, demam, dan karena dia tahan, akhirnya dia mengerat urat nadinya ini dan mati, kehabisan darah, mati, bunuh diri. Nah Rasulullah SAW dilaporkan itu, sudah sallu ala sahib, sholat ini, karena dia mati dalam keadaannya selamat. Orang bunuh diri kalau Islam tetap saja disolatkan. Nah saja Rasulullah tidak mau menyolatkan. Ya, udah sholati teman kalian sholatkan. Nah disolatkan, dan kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi malam itu bermimpi melihat temannya yang bunuh diri tadi. Ternyata
dia dalam kondisi yang luar biasa, kenikmatan dia dapatkan dari Allah luar biasa. Ya, ditanya, bagaimana kondisimu di alam barzakh? Kata dia, Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada saya karena saya mau hijrah kepada nabinya. Karena saya hijrah kepada Rasulullah SAW. Tetapi dilihat oleh Tufail Ad-Dawsi, tangannya ditutupin, malu dia, tangannya masuk mengucurkan darah, malu. Ya, ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, teman saya itu, ya, saya semalam mimpi ketemu dia, kondisinya luar biasa enak Rasulullah, tapi dia tutupi tangannya, rupanya masih berdarah, ya, tidak diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW ya mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu waghfir ma'ahu yadan. Ya Allah, ampuni dosanya dan ampuni juga tangannya. Ampuni juga tangannya. Makanya orang yang meninggal itu ya boleh saja kita doakan. Orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri asalkan dia muslim, ya boleh kita doakan, boleh disolatkan, dan mesti harus disolatkan. Justru dia melakukan dosa besar, maka boleh kita mintakan ampunan kepada Allah. Dan ini apalagi kepada keluarganya sedih, tentu pasti sedih keluarganya melihat saudaranya atau ya salah seorang keluarganya bunuh diri. Ketika kita datang dan kemudian mendoakan dia, mau mendoakan dia, pasti mereka gembira, ya, karena keluarganya masih tahu ini ya meninggalnya jelek kayak begini gitu, suruh Fatimah. Ketika kita mintakan ampunan, bisa jadi Allah mengampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni, karena kita, tugas kita kaum muslimin yang masih hidup adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan, dan saya lebih condong kepada pendapat itu daripada ada pendapat dia matinya kan dalam keadaan putus asa. Dan orang yang putus asa itu adalah orang kafir. Wala ya'asu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Wala ya'asu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Dan tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Tapi ingat bahwa kafir itu macam-macam, ada kafir akidah, ada kafir amal. Nah ini kafir amal, kafir akidi dan kafir amali. Nah kafir akidah itu ya kayak orang munafik. Tapi kafir amali itu seperti orang kafir nikmat, itu kafir amali. Orang Islam tapi dia tidak syukur kepada Allah, itu kafir. Kan apa ayat tentang syukur itu la isyaratu la asidah. Mulai kafir pun kalau kamu kafir di situ nggak mau syukur. Dan jadi ini kafir amalnya saja kafir, seperti orang kafir. Tapi dia masih iman. Nah saja dia tidak tahan menahan penderitaan kehidupannya itu, akhirnya dia bunuh diri. Ya, makanya wala ya'asu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun itu adalah kafir apa? Kafir amal. Nah kafir amal itu ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Maka kita wajib mendoakan saudara kita sekalipun dia bunuh diri. Ya, sudah ini. 5 menit lagi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, juga cerita dan peristiwa tadi, ya, mengingatkan kita kepada larangan untuk fanatik kepada selain Allah. Fanatisme jangan sampai kepada golongan, ya, kepada kelompok, kepada organisasi, kepada geng, kepada apa, kampung, nah, bahkan kepada keluarga. Kita tidak boleh
fanatisme itu kepada kebenaran, dan kebenaran yang hakiki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka ketika kita fanatik, maka hanya kepada Islam, hanya kepada Allah, hanya kepada keimanan, hanya kepada orang-orang yang membela keimanan, membela keislaman, membela agama Islam, yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita bantu. Nah, sekalipun ya kelompok kita sendiri, sekalipun ya partai kita sendiri, katakan begitu, kalau tidak benar jangan dibela. Nah, saat ini kan seringkali orang asalkan kelompoknya benar salah dibela, ya, demi untuk bela kelompok. Nanti kuarternya kita kayak Usman, suul khatimah. Karena fanatisme kepada kelompoknya bangsa Aus. Jadi dia membela bukan karena agama, karena dia katakan ma'atal tulidin min ajlidin, saya berperang ini bukan atas nama agama, bukan karena agama, bukan karena Rasul, bukan karena membela kaum muslimin, bukan, tapi karena bangsa saya itu berperang. Makanya pengertian nasionalisme, pengertian kebangsaan itu harus kita proporsikan, ya, sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada tanah air, kita cinta kepada bangsa, selama mereka dalam posisi benar dan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kan gitu kan? Kayak itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, beliau keluar dari kota Mekah, melihat kota Mekah, beliau mengatakan, wahai kota Mekah, sungguhnya saya tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah, dan tidak ada negeri yang paling aku cintai melebihi engkau. Tetapi ya, karena kaumku, para penghunimu justru memusuhi aku, memusuhi dakwah Allah, saya tinggalkan, saya hijrah karena Allah. Ya, jadi cinta tanah air itu ya seperti itu. Maka bagaimana tanah air dibebaskan dari kezaliman, itu yang penting. Makanya Rasulullah hijrah dulu deh, nanti kita bebaskan, ya, ya, apa yang ada di dalam kota Mekah, kerusuhan, kekotoran yang mengotori tauhid, yang mengotori ya Baitullah, ya tempat yang suci ini, itu yang nanti harus dibersihkan. Maka Rasulullah harus menyusun kekuatan dulu, menyusun kekuatan di kota Madinah, baru setelah beliau kuat kembali lagi ke kota Mekah, dibersihkan. Karena Allah perintahkan itu, ya, kepada Nabi Ibrahim, antahhira baitiya lil-qaifina wal akifin. Jadi hendaknya kamu, wahai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menyucikan tempat suci ini, tempat kota Mekah ini, ya, untuk kepentingan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, untuk kepentingan agama Allah, agama tauhid. Nah, itu pengertian yang sebenarnya. Makanya ya, hubbullah wal iman itu harus diproporsikan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah cinta tanah air itu dari fitrah manusia. Manusia pasti cinta pada tempat tinggalnya, tempat, ya, apa, kelahirannya, kan gitu kan, kampungnya. Sampai tua pun kalau dia merantau kemana-mana pasti ingat masa lalunya di kampungnya gitu. Makanya kenapa sekarang ya kita mesti rame-rame harus pulang kampung ketika lebaran? Kenapa? Kangen dengan tanah kelahiran, kan gitu kan? Nah, itu fitrah manusia, nggak bisa dia melupakan tempat kelahirannya dan tempat tinggalnya saat ini juga. Ya, dia sayang, senang. Jangan sampai tempat tinggal kita kemudian ditempati kemaksiatan. Nah, itu namanya kita benar-benar cinta. Karena tidak boleh ada tempat-tempat maksiat yang dibangun di kampung saya. Itu bukti cinta saya kepada kampung saya, pada lingkungan saya. Ya, masa
namanya dia katanya cinta kampungnya, cinta negerinya, tapi dibangun tempat-tempat kemaksiatan. Ini justru yang akan membinasakan kampung itu, ya, membinasakan negara itu. Tadi di antara ayat yang dibaca di di dalam sholat tadi itu, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha haqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Ketika kami, kata Allah, mau membinasakan, menghancurkan suatu negeri, maka kami biarkan orang-orang yang berfoya-foya, orang-orang yang melampaui batas untuk berbuat seenaknya, berbuat kefasikan. Fafasaqu fiha. Maka ketika sudah banyak kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran itu sudah merajalela, ya, maka sudah keputusan Allah terjadi, fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan dengan sehancur-hancur. Maka bukti kita cinta kepada tanah air, fanatik kita kepada tanah air adalah bagaimana tanah air itu, ya, diisi, ya, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesolehan-kesolehan. Nah, itu yang menyebabkan barokah Allah turun, ketenangan, keamanan di negeri akan menjadi lestari. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari pertemuan kita ini adalah kita harus istiqamah. Kita harus istiqamah, kita harus ikhlas karena Allah. Kita bersihkan jiwa kita, hati kita dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat yang membenci kebaikan yang ada dalam Islam, ya, jangan dari sifat-sifat yang membenci kaum muslimin, orang yang berjuang untuk Islam. Mudah-mudahan kita, ya, diakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma qahhir qulubana min nifaq wa a'malana min riya wa alsinatana min al-kadhib wa 'amalana min al-khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar warzuqna husnul khitam wa syafa'ata rasulillah sayyidil anam ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.